gue ceritain dari pertama yang mengenai ada yang nyanyi di kamar mandi, sama yang kita kejadian bareng-bareng. Cuma emang posisi saat itu harusnya kita juga mikir aneh ya, maksudnya kosan yang lumayan bagus ya kan, harganya cuma 2 juta untuk 6 bulan. Maksudnya kita mikir nggak masuk akal. Saat itu weekend, gue pulang malam, masuk kamar, ada yang ketok. Tek 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 tek. Gue mikir siapa? Gue ngomong gitu kan, gak ada jawaban. Gue lupa, jendela belum ditutup. Gue mau tutup jendela dong. Karena jendelanya posisinya seperti itu, gue harus keluarin badan. Harus ngeluarin badan begini kan, narik gini. Ketika gue ngeluarin badan, di bawah jendela, dan itu batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya waktu dia tinggal di kos-kosan di daerah Semarang atau di kota Semarang. Jadi dia tinggal di situ cuma setahun ya. Habis itu dia pindah nih dari kosan tersebut karena gangguan-gangguan horor yang dialamin. Jadi di sebelah gue udah ada Mas Sonja. Halo Mas. Halo Mas Gilang. Akhirnya datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horor kos-kosannya ini loh. Ini kos-kosan di daerah Semarang, Mas? Betul. Boleh disebut nggak di daerah mana? Ini tepatnya di Sekaran Gunung Pati, deket kampus Universitas Negeri Semarang, UNES. Oke. Sampai situ aja ya, jangan terlalu detail lagi kan? Iya. Karena kosannya masih aktif kan? Masih aktif. Masih aktif kosannya loh. Oke, dan ini waktu itu benar sampai pindah ya waktu itu? Iya. Karena kejadian horor, pokoknya intinya karena kejadian yang dialamin. Kejadian gila yang pernah saya alamin seumur hidup di situ. Waduh, ini dan yang ngalamin katanya sampai ramean ya waktu itu. Total hampir semua orang di situ, bertujuh kita. Setelah ngalamin kejadian horor yang gila banget, rame-rame itu, apa yang Mas Sonja dan teman-teman lakuin, teman-teman yang tinggal di kosan itu? Dari kejadian itu, dari kita bertujuh, kita memutuskan pindah dan hanya ada 2 orang aja yang tersisa di situ karena mereka mahasiswa tingkat akhir. Berarti yang lain pindah nih? Pindah, kita sepakat pindah di hari yang sama. Wah, berarti tahan dulu nih Mas ceritanya. Okay. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mas Sonja, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip biar ngerti ceritanya gimana. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Mas, langsung kita gas aja nih ceritanya. Jadi ini latar belakangnya itu di tahun 2011 Mas Gilang. Oke. Jadi itu saya itu baru banget lulus dari SMA. Emang kebetulan kalau di tradisi keluarga saya, orang tua saya tuh pengennya saya tuh sekolah itu atau kuliah itu sama kakak saya. Jadi kita selalu satu sekolahan terus tuh. Kebetulan kakak saya keterima di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Jadi Semarang itu terkenal dengan 2 universitas negeri. Satu yang orang tahu Undip dan satu lagi di UNES. Ya. Nah, kita di UNES. Kita di UNES. Kita sama-sama masuk di FBS, Fakultas Bahasa dan Seni. Perbedaannya adalah Undip itu mungkin lebih ke arah anak-anak gaul dari Jakarta itu pada ke sana semua. Lebih modern lah peradabannya tuh. Sedangkan di UNES ini lebih ke arah masih tradisional. Masih bisa dibilang masih banyak kampung, banyak dusun, banyak desa, masih begitulah karena emang posisinya UNES ini di gunung. Ya. Ya. Nah, saat itu kita udah dapat pengumuman lah kalau aku diterima di UNES tersebut kan.
emang kita biasanya karena kita kampung di Solo, otomatis kita pasti sekalian nih pas mau pulang kampung, pas banget abis pengumuman tuh saat itu tuh. Kita ke sana untuk nyari kosan. Kita pertama kali untuk nyari kosan itu, kosan mbakku itu ada di jalan utama, sedangkan kosan aku itu rada sedikit masuk ke gang. Berarti mbaknya Mas Onja ini udah duluan di situ dong? Udah duluan, dia 2 tahun lebih awal. Oke, 2 tahun lebih awal 2 di tahun situ. lebih awal. Akhirnya kita coba cari-cari mana sih kosan yang kira-kira bagus untuk gue gitu kan. Kebetulan dapet nih. Kosannya di daerah gang itu bisa dibilang yang paling bagus lah. Yang paling bagus, kamarnya juga banyak ya kan. Fasilitas parkir dan lain-lain tuh banyak. Depannya ada kios, jadi posisinya tuh. Jadi tuh kosannya tuh ada kosan rumah utama. Nah di depan kosannya itu, kosan rumah utama itu ada 3 kamar terpisah di luar dari rumah utama itu. Di sampingnya ini ada rumah ibu kos. Depan rumah ibu kos ada kios. Jadi si ibu kos emang jual ATK. Jadi kalau anak-anak kosnya langsung pada beli di ibu kos itu kan. Kebetulan gue milih yang paling luar nih, yang paling dekat sama jalan. Paling dekat sama jalan. Nah itu posisinya emang kamarnya itu cuma kamar aja, udah. Kalau mau kamar mandi atau ruang kumpul, TV dan lain sebagainya itu masuk ke ruang inti. Gitu. Jadi awal-awal ini karena masih sepi ya, kita masih vibe-nya lebaran ya. Vibe-nya lebaran, habis milih kos ini itu murah banget mas. Saat itu 2011 itu cuma 2 juta. 2 juta? 2 juta untuk 1 semester loh. Wow. 1 semester. Murah. Murah banget kan? Dan itu kosannya bisa dibilang lumayan dibanding yang lain. Karena yang lain ya mohon maaf masih kayak cuma diskat sama gipsum atau triplek dan lain-lain sebagainya. Ini udah tembok, full tembok, udah bagus deh pokoknya. Jadi saat itu masih sepi. Jadi kan emang belum banyak orang yang masuk, ya maba-maba belum ada. Cuma karena kita emang sekaligus nyari kosan, ya udah kita transaksi, oke ngambil untuk 1 semester dulu, udah deal. Cuma kan gue udah namanya kita udah ikut ujian ya kan, terus penerimaan maba juga udah kan. Otomatis kan ketemu teman baru nih, ya kan. Niatnya tuh bokap gue mau nginep di gue, sedangkan nyokap gue nginep di kosan mbak gue. Ya. Nah, tapi emang guenya kurang ajar sih. Guenya kurang ajar dimana gue udah punya teman baru. Di hari pertama gue nyampe Semarang, gue langsung ngelayap. Jadi ini ceritanya dapat dari mbak gue. Bapak gue yang niatnya tuh pengen nginep sama gue di kamar gue itu, akhirnya nggak jadi. Akhirnya cuma numpang mandi sama sholat doang. Bapak gue numpang mandi sama sholat, selesai kan. Udah tuh karena sholat sama kamar mandinya di rumah utama, di kuncinya dipegang sama bapak gue itu kan, dikunci lah. Mbak gue teriak, ini awal-awal banget nih, hari pertama nih. Mbak gue teriak, Pak, lampunya belum dimatiin. Bapak gue ngomong, udah kok, bilang gitu kan. Oh iya nyala, masuk lagi, dibuka lagi lah. Dibuka lagi, dah cetek, mati, ya kan. Tutup, kunciin, masuk ke mobil. Udah dikunciin semua Pak, udah dikasih kuncinya, udah. Pas ngeliat ke rumahnya lagi, ting dong, nyala lampunya. Iya? Nyala lampunya, padahal nggak ada orang sama sekali. Aneh. Itu gue nggak ada di rumah saat itu, nggak ada di kosan saat itu, karena gue langsung ngelayap sama teman-teman kan. Nah ini kita langsung singkat cerita, itu pertama ya, itu gue dapat cerita dari mbak gue. Singkat cerita langsung masuk ke gue pertama kali masuk ke kosan itu. Jadi masih 1 minggu pertama lah. Namanya kita tuh orang Jabodetabek nih, ini tuh sebenarnya apes nggak apes mas. Apes nggak apesnya adalah kan kebanyakan tuh mahasiswa lain tuh kan misalkan dari Tegal, Pekalongan, pokoknya daerah sekitar yang cuma masih kejangkau naik motor lah. Kalau weekend mereka pulang. Lah kita yang orang Jabodetabek. Bener, gue juga dulu gitu. Gue juga dulu gitu ngekos di Bangka. Alhasil jadi kuncen kan. Jadi ceritanya itu saat itu hari Sabtu. Gua tuh tergabung dalam komunitas mahasiswa Jabodetabek. Kita tuh sepakat, ini minggu pertama. Kita tuh sepakat untuk, yuk. Main ke Semarang kota. Kita tuh posisi kalau dari kosan atau dari kampus ke kota itu kudu turun gunung dulu. Kudu turun gunung dulu, jauh lah. Bisa makan waktu 1,5 jam untuk ke kota doang. Udah kita namanya anak baru lepas dari orang tua ya kan. Kita main, nongkrong-nongkrong, pulanglah itu sampai ke kosan jam 10 malam. Jam 10 malam, gue masuk ke kamar, gerah nih kan. Abis main gitu kan, gerah.
Gue coba untuk pengen mandi. Kamar mandinya tuh ada 4. Jadi kamar mandinya itu 3 ini yang ada kakusnya. Yang satu lagi ini cuma bak aja. Gue mandi di kamar yang paling dekat sama ruang buat nyuci. Kamar mandi buat nyuci. Gue mandi di situ. Mandi biasa nyalain air. Jadi posisi kamar mandinya itu dia itu belum ubin. Masih semen. Oke. Masih semen banget, pintunya pintu seng. Mandi biasa aja ya kan, lama-lama sayup-sayup kedengeran. Oh, gue lupa cerita. Jadi ibu kos itu punya 2 anak. Satu perempuan yang paling tua, satu lagi masih kecil saat itu. Itu laki-laki. Perempuannya sebaya, anak yang perempuan sebaya. Mandi, sayup-sayup kedengeran. Ada perempuan lagi nyanyi di kamar mandi sebelah. Oke. Kenapa gue nggak takut? Kalau orang-orang mikir, gila ada yang nyanyi, takut dong. Gue nggak takut. Karena dia nyanyinya lagunya gaul. Lagu masa kini gitu. Saat itu lagu Geisha. 2011. 2011. Ya. Gue kaget dong. Gue bilang, loh mbak, ngapain di sini? Sembari jebur-jebur dia juga kan. Air di sebelah mati mas. Oh, air di sebelah mati. Ya gue mikirnya, oh, ya udah gitu kan. Nah pas gue udah selesai, itu dia masih nyanyi ya, masih nyanyi. Pas gue udah selesai, gue bilang, gue masih di kamar mandi. Mbak, saya duluan ya. Gak ada jawaban. Gak ada jawaban dan keran udah mati. Dia mati, seketika mati, kluk gitu. Pas gue keluar, gue nengok dong, pintu kebuka setengah. Dan itu semennya kering. Kan kalau lantai semen, kalau kena air kan pasti kan jadi Basah. Masih ada bekasnya. Kalau semen kering kan pucet. Bener. Ini pucet. Siapa tadi yang gue ngajak ngobrol? Gue udah cewek-cewek, udah amat deh. Pas gue baru mau masuk ke lorong yang lewatin kamar teman-teman yang lain, tiba-tiba pintu kamar sengnya itu dibanting. Buar! Gimana kencengnya coba itu? Gue loncat ngibrit langsung gue. Ah gila. Ngibrit Seng langsung. yang tadi. Iya, pintu kamar mandi kan seng tuh. Iya, yang Kebayang. tempat lu mandi apa yang tempat dia Enggak, mandi? yang dia mandi. Yang kering itu. Pas nyampe kamar gue juga itu belum selesai, Mas. Belum selesai. Gue pikir gue udah aman ya kan. Gue emang kebiasaan karena di Semarang tuh panas ya. Semarang tuh panas. Jadi emang jendela juga dibuka terus. Itu gue habis ganti pakaian. Gue masih syok lah itu ya. Masih syok. Ganti pakaian. Sekitar setengah jam gue habis leha-leha gitu kan. Gue lupa nutup si kusen jendela. Kusen jendelanya juga sama. Cuma gak segede yang di rumah inti. Jadi cuma kotak gini doang. Tapi tetap didorong gini. Gue tutup. Klek kunci kan. Gue ngeliat. Kok muka gue pucat amat. Kayaknya gak sepucat ini gitu kan. Gue coba geleng-geleng. Gerak sih emang. Tangan gue gini-gini. Ada yang aneh gitu kan. Gue coba deketin ke kaca. Lama-lama itu mukanya berubah. Jadi perempuan. Hah? Jadi perempuan. Di situ sontak gue langsung kaget jatuh ke belakang gue. Di situ gue cuma ngeracau nggak jelas apa aja yang bisa gue omongin. Cuma ada tisu di samping gue, cuma ada tisu sama Indomie. Gue lempar-lemparin biar dia cabut. Lama-kelamaan dia hilang. Dia hilangnya tuh, jadi pas di depan kamar gue tuh ada pohon pepaya. Dia hilangnya ke situ, naik. Di pantulan cermin itu. Jadi cuma sejarak gini doang sama. Gila, dia ngeliat muka gue juga. Gila. Ngeringai gitu kan. Mukanya masih ingat sampai sekarang? Mukanya sih lebih ke arah kayak anak-anak polos, pucat, di bagian bibirnya biru. Gue rada trauma juga kan, di situ rada trauma. Gue sampai masih sering gitu pulang langsung tidur atau pulang langsung ke tempat temen. Selang berapa lama gitu, tuh lumayan lama lah gue untuk ketemu dia lagi gitu kan. Hari itu adalah hari udah lumayan lama. Gue tinggal di Semarang itu kurang lebih udah 3 bulan 4 bulanan. Oke. Karena kita habis pulang dari Jakarta. Jadi kan sebelum UTS pasti ada minggu tenang kan. Bener. Nah, kita minggu tenang tuh di Jakarta. Minggu tenang di Jakarta, lalu kita berangkat lagi. Setelah selesai minggu tenang, kita berangkat lagi. Itu keretanya itu jam 9 malam. Jam 9 malam, dimana kita berarti sampai ke Semarangnya lagi di stasiun Tawangnya itu sekitar jam 6, jam 7. Gue sama kakak gue kan kalau pulang pergi gitu kan. Gue tuh langsung jalan, naik taksi ke atas. Karena kosan mbak gue itu di jalan utama, kita misah di situ. Gue jalan dari gang itu jalan sendiri. Nah itu, tiba-tiba sebelum gue sampai ke kosan gue, ada rame-rame nih. Jadi
Kosan gue tadi gue udah bilang, rumah inti, kosan 3 berjejer nih, kamar doang. Di belakangnya itu tuh jalan setapak untuk 2 motor doang, kira-kira 2 motor selang-seling gini. Dan di belakang kosan gue itu kayak bangunan yang kalau misalnya nyemen tuh nggak rapi, nggak dialusin. Jadi sakit, ya. Jadi sakit gitu kan. Di sebelahnya si jalan setapak itu tuh ada rumah warga sama ada pohon. Gue baru jalan, kok ada rame-rame di belakang kamar gue ya kan, ada rame-rame nih. Ngeliat dong, ada apaan. Pas gue udah ngintip, ada bapak-bapak sekitar umur 40 atau 50 tahunan. Dia memutuskan mengakhiri hidupnya dia di pohon itu. Pohon itu. Ngegantung deh. Gantung. Dia ngegantung begini. Sorry ya. Lidahnya ini nggak masuk di logika kita. Lidah manusia tuh ternyata bisa sampai sini. Wow. Lidah manusia begini. Jadi dia ngegantung gini, lidahnya sampai begini. Jadi pas gue tanya ke bapak-bapak, kenapa itu? Iya, dia ngakhirin hidupnya karena tinggal istrinya. Istrinya tuh lari sama laki-laki lain, baru ketahuan. Jadi istrinya udah nggak pulang selama sekitar 2 bulan. Pas di situ emang ada teman-teman gue yang lain kan pada mulai selesai minggu itu udah pada nyampe kan, ngeliat rame-rame juga. Kenapa nanya? Gue ngomong dong, biasa lebay. Di situ salah gue bilang biasa lebay. Gue ngomong gitu, cuma karena cinta doang, tinggal bininya, ngomong gitu. Udahlah kita masuk. Udah selesai, selang 1 hari 2 hari itu aman. Di hari ketiga gangguannya mulai terasa. Jadi saat itu gue lagi abis dari tugas di kampus, gue harus pulang itu sekitar jam 10-an. Gue masuk kamar, karena kejadian ketemu si perempuan itu gue nggak mandi saat itu. Gue nggak mandi, dia langsung siap-siap tidur aja. Itu gue masih belum tidur saat itu, masih leha-leha. Saat itu masih zamannya nonton film dari Ganul kalau nggak salah tuh. Itu di belakang kamar gue yang gue bilang tadi semennya nggak rata, itu ada yang gedor, duk duk duk. Gue mikir orang iseng, duk duk duk, gitu terus. Gue mikir ya udahlah, paling ntar juga hilang, cuma orang iseng doang lewat. Udah selesai di hari pertama itu. Nah di hari berikutnya kejadian juga, cuma ini lebih ke arah manggil. Lebih ke arah manggil, dia tahu nama gue siapa. Sonja, gitu. Dia manggil. Gue pikir paling teman gue atau apalah iseng. Ya kan? Ya gue masih nggak ambil pusing juga tuh. Karena ya biasa gitu, namanya kita masih posisi rame dan itu bukan weekend. Menurut gue ya cuma orang iseng aja. Sampai juga ada juga kayak langkah kaki di belakang jalan setapak itu. Ada langkah kaki, dek 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 dek. Itu pokoknya di jam yang sama, di jam 10 atau setengah 11 malam. Itu berselang selama 2 minggu. Sampai di puncaknya. Di puncaknya ini, salah satu yang gue gak bisa lupain sampai sekarang, gue saat itu pulang malam. Satu weekend. Saat itu weekend, gue pulang malam, masuk kamar, ada yang ketok. Ketok pintu ya. Tek tek tek. Gue mikir, siapa? Gue ngomong gitu kan, gak ada jawaban. Setelah setengah jam atau 1 jam, ketok lagi, tik tik tik. Padahal nggak ada siapapun di kosan itu saat itu, cuma gue doang kuncen yang udah. Kan? Pada pulang semua. Gue mulai ya penasaran ya, siapa? Apakah orang dari Burjo atau apa? Karena gue emang mungkin suka nongkrong di situ, ada ketinggalan atau apa gitu kan. Gue buka, gue belum keluar, belum lihat, nggak ada orang. Tutup lagi. Selang 1 jam mungkin sekitar setengah 12. Ketok lagi, dik dik dik. Gue mulai rada kesel nih. Gue buka, gue keluar badan sekarang, celingak-celinguk. Dia itu di kamar gue ini sampingnya itu emang langsung kali kan, langsung got maksudnya, langsung selokan. Dan masih ada jalan juga. Gue mikir temen gue ada yang iseng atau gimana. Gue coba keluar, celingak-celinguk, ngeliat ke samping juga, nggak ada. Ya udah, gue tutup lagi. Gak lama, gue baru mau tidur, gue lupa jendela belum ditutup. Gue mau tutup jendela dong. Karena jendelanya posisinya seperti itu, gue scrollin badan. Harus ngeluarin badan begini kan, narik gini. Ketika gue ngeluarin badan, di bawah jendela, ada bapak-bapak itu lagi jongkok sambil begini ngeliat lidahnya naik, lidahnya turun.
Dia itu batuk. Tuh gue kaget bukan kepalang. Gue banting langsung ngeracau lagi gue. Cabut lu aja. Gue ngomong kasar sekasar-kasarnya udah. Karena gue nggak tahu lagi gue harus ngapain. Dari situ gue langsung ngambil barang. Gue pindah. Bukan pindah, gue kabur ke kosan temen gue. Tuh gue lumayan lama gue di kosan temen gue itu mungkin sekitar 3 minggu, 4 minggu. Karena gue udah nggak berani pulang saat itu. Gue inget banget persis mukanya sama ngeliat ke gue. Jadi dia jongkok, nengok ke atas, dahinya njulur ke bawah dan dia batuk. Bayangin kita lagi begini, ngeliat begini kan. Dan mukanya sama persis ya? Sama persis, kayak yang gue lihat itu. Sama persis. Situ gue sekitar 4 minggu nggak pulang sama sekali ke kontrakan. 4 minggu nggak pulang? 4 minggu nggak pulang gue. Gue cuma cerita ke teman gue, satu namanya Angga ya, nama asli. Gue cerita kalau dia nanya, kenapa lu di belakang rumah gue, di belakang kosan gue ada yang baru nyelesain hidupnya. Dan dia neror dan sebagainya. Udah di sini dulu aja. Cuma lama-kelamaan kan nggak enak ya. Dan itu cukup lama juga ya, karena dari yang pertama gue ketemu si perempuan sampai si pertengahan semester gue ketemu si bapak-bapak itu. Gue ketemu lagi sama perempuan itu. Oke. Ini saat itu lagi ada orang tuanya datang, orang tua teman datang. Namanya Mas Wendy. Dia tuh tinggalnya di kosan yang paling dekat sama kamar mandi. Tinggal di kosan dekat kamar mandi. Posisi ibunya itu hamil. Ini gue jujur nggak tahu cerita detailnya gimana, karena gue di luar ya, gue nggak tahu apa-apa di dalam. Tahu-tahu gue denger rame aja. Tahu-tahu ibunya Mas Wendy ini yang lagi hamil besar mungkin sekitar 7 bulan kesurupan. Waduh. Kesurupan perempuan. Dia ngeracau pakai bahasa Jawa, ngomong, saya nggak mau anak ini di sini, saya nggak mau anak ini di sini. Dia teriak-teriak kayak gitu. Kita kan bingung ya, maksudnya siapa ini ngomongin siapa? Anak mana nih? Ya. Kurang tahu juga karena gue baru masuk pas udah ada yang rame-rame, gue baru datang. Dia udah ngeracau aja, teriak-teriakan, sembari hamil gede gitu. Sampai suatu ketika itu yang paling nggak masuk nalarnya itu dia gigit bibirnya dia sendiri. Di bagian sini sampai sini digigit-gigitin sampai itu gelepes-gelepes mas. Berdarah-darah gelepes-gelepes. Kita bingung mau ngapain ya. Deket kosan emang ada klinik biasa mungkin kayak ya klinik kecil gitu kan. Kita bawa ke sana ya bingung. Iya. Orang kliniknya bingung mau ngapain ini kan. Yaudah akhirnya kita bawa ke sana, gak mempan, kita bawa pulang lagi. Akhirnya ada kayak sesepuh di situ, kita bawa datang untuk nyembuhin ini ibunya. Tapi bisa hilang, bisa hilang keluar sendiri sih. Keluar lah ya. Bisa keluar sendiri. Alhamdulillahnya keluar. Setelah itu mas, ini ada tambahan cerita dari mbak gue. Oke. Yang sama-sama kuliah di Semarang. Saat itu udah masuk ke semesteran. Udah masuk ke tahun pertama. Kita tuh sama dari Jakarta. Cuma posisi kereta kita delay. Namanya ekonomi, pasti kan nungguin yang bisnis dulu lewat ya. Iya. Yeah. Nah, kosan perempuan sama kosan laki beda ya. Jadi kosan perempuan tuh kan ada jam malamnya. Jadi otomatis karena kita nyampe di Semarang itu sekitar pukul 11:30, kosan mbak dikunci. Udah tutup? Udah tutup. Okay. Nggak bisa masuk, di gedor pun nggak bisa masuk. Emang udah jam malamnya. Mau nggak mau, mbak gue itu di kosan gue dulu selama semalam itu. Yang nginep ya? Nginep dulu. Namanya perempuan kan rada lebih rumit ya kehidupannya ya. Kalau kita kan laki ya udah tinggal tidur aja nyampe rumah gitu kan, tinggal tidur. Saat itu gue inget dia tuh ngomong, "Dek, temenin yuk ke kamar mandi." Ya harus bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu kan. Cuma namanya gue kurang berbakti sama mbak gue sendiri, gue bilang, "Nah, sendiri aja sana." Sendirilah dia. Dia sendiri masuk ke rumah inti. Dia ngambil yang kamar mandi yang gua. Dia gak mau yang paling ujung. Dia takut kamar mandi yang gua. Jadi kan di kamar mandi ini, 4 kamar mandi ini kan ada kamar juga nih, kamarnya Mas Wendy itu. Di sini ada lorong lagi. Dan di sini ada pintu belakang. Pintu belakang yang nembus ke jalanan cuma 2 motor itu. Pas mbak gua habis bersih-bersih, dia baru mau masuk ke lorong, dia tuh ngeliat ada perempuan di pintu ujung yang pintu belakang itu.
berdiri ngebelakangin dia. Berdiri ngebelakangin dia tuh dia cerita. Kalau perempuan itu rambutnya panjang, berantakan. Dasternya itu sampai bawah. Dasternya sampai bawah. Tapi cakarnya panjang juga. Di tangan kiri ada cakarnya. Waduh. Dan dia itu mundur ke belakang gini. Melayang mundur. Dia melayang mundur. Gue bingung langsung kabur dia. Iya dong. Kabur dia. Dek, bangun dek. Kenapa? Ada perempuan dalam. Udah tidur aja. Gue bilang gitu. Di situ dia nggak bisa tidur. Cuma ya karena gue masih setengah sadar, ya udah gue tidur aja. Sampai dia mutusin dari sekitar jam subuh. Di subuh dia baru bangunin gue. Dek, mbak pulang ya. Dia ke kosan karena udah dibuka. Nah, pasti pulang itu kan ada kebun di jalan setapak itu, ada kebun di bagian situ. Jadi tuh kalau yang kosan tuh masih jarang banget saat itu. Ada kebun, dia jalan di situ. Di situ dia ngeliat ada ibu-ibu pakai mukena. Ibu-ibu ya mungkin tua ya. Jumo, emang ada masjid di situ, dia jalan. Mbak gue pengen ngebarengin kan. Kok nggak kekejar-kejar ibu-ibunya. Sampai ibu-ibunya tuh belok ke kiri. Mbak gue mikir, aduh, di situ ngelewatin kebun lagi kan. Ngelewatin kebun, dia sendiri di kanan tuh kan ada pohon pisang. Dari ekor matanya dia ngeliat daun pohon pisangnya gini-gini. Daun pohon pisangnya gini-gini, pas dia nengok ke kanan, ada pocong lagi lompat-lompatan di atas. Ngibrit dia langsung. Besoknya dia cerita sama gue. Bilang, ya emang ada di situ. Saat itu gue bilang gitu, makanya jangan pulang malam-malam kalau di situ. Kayak gitu sih. Itu intermezzo aja dari mbak gue. Itu mbak berarti ngalamin itu ya? Ngalamin, padahal dia itu bisa dibilang nggak sensitif. Cuma saat itu dia jadi nggak pernah lagi mau di tempat gue. Nggak pernah lagi mau main ke kos ya? Nggak pernah lagi mau main ke kos sama sekali. Sampai bisa dibilang ini pertemuan terakhir gue sama si perempuan itu ini yang bikin gue bener-bener udah nggak mau lagi lah ada di kosan itu. Oke. Jadi di kosan tuh kan ada bertujuh. Salah satunya si Mas Wendy itu, ada lagi Mas Angga, sama beberapa lagi gue kurang akrab. Di hari itu, di malam itu, kita tuh dimimpikan hal yang sama. Bertujuh. Waduh. Di hari yang sama kita dimimpikan. Kita tuh bermimpi kalau kita itu lagi tidur, lagi belajar. Tahu-tahu ada perempuan masuk. Perempuan masuk ke kamar kita dan anehnya dia ngajakin bersetubuh. Oke. Ngajakin bersetubuh dan gue kebangun dalam posisi mie basah. Keluar kamar dong, kita mau nyuci. Yang bikin gue herannya adalah kita ke kamar mandi, semua anak-anak keluar semua. Dan ngantri semua di kamar mandi. Kita heran dong, kenapa? Gue tanya, kenapa lo? Nyuci? Mie basah lo? Iya. Gimana ceritanya? Ceritain. Sama dong. Kronologinya semua sama. Ada perempuan datang ngajakin bersetubuh. Bayang nggak? Ini kita bertujuh digauli apa gimana sama perempuan itu? Gauli rame-rame ya? Digaulin rame-rame. Itu aneh banget sih. Itu baru pertama kali seaneh itu. Dan itu masuk ke ranah yang gue nggak kuat, mumpung pas udah setahun juga, udah selesai kontrak sewa. Berarti udah kontrak kedua nih ya? Udah kontrak kedua, gue ngomong ke ibu kos. Ini apa sih maksudnya ya kan? Gue samperin kosannya. Bu, gue ngomong, Bu, maaf Bu, ini di sini ada yang nggak beres ya Bu, ada penunggunya ya Bu. Penunggunya gimana Mas? Gue ceritain dari pertama. Yang mengenai ada yang nyanyi di kamar mandi. Sama yang kita kejadian bareng-bareng. Bu, ini ada apa sih sebenarnya? Dia cuma ngomong gampang. Oh, nggak apa-apa Mas. Itu cuma ngejagain aja. Jagain gimana? Jagain? Iya. Dia cuma ngejagain gimana? Jagain apa sih? Gak ngerti juga. Cuma emang posisi saat itu harusnya kita juga mikir aneh ya maksudnya. Kosan yang lumayan bagus ya kan. Harganya cuma 2 juta untuk 6 bulan. Maksudnya kita mikir nggak masuk akal. Di situ gue putuskan, gue ngomong ke orang tua, udahlah. Pindah? Mau pindah aja. Karena
Gue pindah dari kosan itu. Dan itu dari bertujuh kita itu di kosan itu cuma sisa 2 yang masih bertahan karena memang mahasiswa tingkat akhir. Yang lainnya pada cabut semuanya, termasuk gue. Gitu sih Mas kira-kira. Gila, jadi cabut rame-rame ya? Cabut rame-rame. Gara-gara disetubui rame-rame tuh. Setubui rame-rame sama jin. Tuh gue juga bingung tuh maksudnya ini termasuk ke dikawinin apa sama jin atau enggak, gue masih belum paham juga. Pokoknya itu udah jadi salah satu pengalaman yang aneh sih. Masalahnya bertujuh loh, nggak cukup 1 dia. Serakah juga ya. Kacau ini bang. Tapi untungnya lo pindah ya waktu itu ya? Gue pindah saat itu Iya langsung. sih, mending pindah sih. Biar nggak berlarut-larut ya. Iya. Oke Mas Sonja, kan berarti 1 tahun nih pas ya tinggal di situ karena emang udah kebetulan mau habis juga, terus kebetulan ya udah emang karena ada masalah itu jadi malas. Iya. Nah tadi kan sempet time skip 4 bulan nih, ya kan sempet time skip ke 4 bulan dari yang Mas Sonja kejadian di kamar mandi itu ya, Iya. di WC sampai ke yang kejadian pulang Habis minggu tenang. ya habis minggu tenang itu 4 bulan ya, bener kan ya? Iya, sekitar 4 bulan. 4 bulan itu nggak ada kejadian lagi ya Bro? Apa masih ada selama itu? Jujur saat itu gue masuk ke fase trauma sih Mas. Hah? Gue nggak pernah ketemu setan sedekat itu Mas. Cuma dibatasin sama kaca. Iya. Jadi memang gue tuh ketika setelah kejadian itu gue lebih banyak ngabisin waktu di kosan temen. Oh, jarang nginep di kosan sendiri? Takut Mas. Iya. Cuma kan nggak enak juga ya karena saat itu temen juga satu kamar tuh berdua. Jadi kalau nambah gue kan bertiga dan gak enak juga sama si yang punya kosannya. Jadi gue cuma datang ke kosan, ngambil baju, cabut, datang ke kosan, ngambil baju, cabut gitu. Cuma karena saat itu udah mulai merasa nggak enak lah. Gue tinggal lagi di situ, diketemuin lagi begitu. Ya. Oh, jadi gara-gara sering tidur di kos temen jadinya jarang nih. Selama 4 bulan itu malah nggak ada nih ngalamin gangguan lagi ya, aman-aman aja ya. Di luarnya ngalamin. Di luarnya ngalamin. Di luarnya masih ngalamin. Di luar, jadi masih di lebih ke arah di kampusnya. Oh, di kampus ngalamin. Di kampus juga. dan sekitar lingkungannya. Terakhir, yang akhirnya memutuskan rame-rame untuk pindah itu janjian apa gimana? Enggak. Jadi ketika pas kita mau cabut itu sebenarnya kalau dibilang janjian sih enggak. Tapi memang karena kita udah saling tuker cerita. Dan nggak cuma gue doang Mas yang ngerasain. Jadi kayak si Mas Wendy pun ibunya aja kesurupan. Sama Mas Angga juga ngerasain. Oke. Jadi kita udah kayaknya nggak bener di sini nih. Ada cerita nggak dari mereka? Selain yang kejadian kalian rame-rame. Oke. Jadi kalau untuk Mas Bayu, dia kejadiannya ketika dia itu harus pulang lewat pintu belakang. Oke, gimana tuh cerita? Jadi kalau di depan kan emang tempat motor-motor numpuk di situ semua ya. Kadang-kadang emang kita nggak kebagian tempat untuk parkir. Kan nggak mungkin kalau parkir di bagian belakang. Jadi ketika dia itu lagi mau masukin ke belakang kan yang lewat jalan setapak itu, dia tuh di apa ya namanya ya? Dipantekin gitu loh, nggak bisa masuk. Ditungguin di depan pintu itu. Waduh. Ya dia mau nggak mau muter lagi nungguin sampai nggak ada. Ditungguin gimana? Ditungguin sama perempuan itu. Itu yang dia cerita. Oh. Jadi itu dia posisi nggak di rumah. Iya. Perempuannya itu nggak di rumah, tapi di jalan setapak itu di tengah-tengah. Gila. Itu yang dia cerita dia. Cuma selain itu kayaknya nggak ada lagi dari teman-teman. Yang siapa yang ibunya kesurupan? Mas Wendy. Mas Wendy pun nggak ada ngalamin lagi ya kejadian ibunya aja itu ya? Jarang ketemu soalnya kita jamnya beda. Dia orang teknik, dia jamnya rada beda sama kita. Dan yang terakhir nih Mas, mau nanya, waktu nyamperin ibunya nih berarti tinggal di situ juga apa gimana sih? Enggak, saat itu gue lupa ya posisinya kenapa
orang tuanya tuh bisa datang, mungkin kayaknya ngasih ransum kayaknya deh. Soalnya kan pas kejadian pertama yang nyanyi di WC, lu ngira itu anaknya. Iya, Pasti ya anaknya juga tinggal situ dong. anaknya tinggal di situ di Anaknya rumah tinggal utama, situ. di rumah ibu kos. Jadi rumah inti, kosan inti sama rumah ibu kos tuh sebelah-sebelahan. Iya, berarti tinggal situ anaknya ya. Tinggal situ. Dan ibunya gue kira tinggal situ juga. Makanya lu pas mau bilang mau nyamperin, lu nyamperin ke rumah. Iya, kan cuma sebelahan tetanggaan. Dan itu dia pas lu tanya cuman jawab gitu dong, beneran. Cuma jawab gitu, dia kayak, Dia jagain gitu. gua sih ngerasa ada yang ditutupin ya, karena saat itu posisi dia, ya mohon maaf ya Bu, terlihat paling kaya sendiri di daerah situ. Oke. Terlihat paling kaya sendiri di daerah situ. Kos-kosan, rumahnya gede ya. Rumahnya gede, dibanding sama yang lain, dia terlihat paling kaya di situ. Tapi setahu lu dia selain usaha kos-kosan apa lagi? Ada banyak, ada laundry, ada ATK. Oh, kalau itu ya wajar sih kayaknya mah. Oh ya, Usahanya banyak. lupa mention. Di kamar gua, yang tempat gua itu, sekarang udah berubah. Udah nggak jadi kosan lagi. Oh, tuh. Udah jadi toko kios. Dia buka kios lagi di situ. Di Wah. tempat kamar gua persis. Itu terakhir info terbaru nih sekarang apa gimana? Dari Google Map. Oh, dari Google Map masih ada? Masih ada. Oh ya, dan si rumah bapak yang di pohon itu udah nggak ada, hancur. Dihancurin. Nah, sebelah rumahnya itu jadi kayak coffee shop biasa. Oh. Nah, di bagian, tapi pohonnya masih ada. Pohonnya masih ada tempat. Pohonnya masih ada. Kalau mau ditampilin ntar gue kasih liatin. Itu di Google Map ya? Ada di Google Map. Oh ya jangan, nanti kita dituntut. Karena masih aktif juga kosannya kan? Masih. Sekarang udah bagus banget sih. Udah dipagerin, di rumah nggak ada. Terus sekarang ada yang ngekos di situ dong? Ada lah pasti. Mau lagi deket kampus ya kan? Deket kampus UNES. Pasti ada yang ngekos di situ. Ya udah jangan lah. Jangan ditampilin fotonya, bahaya. Tapi yang pasti kamar gue udah jadi kios. Iya. Gue rasa karena ya kejadian itu. Ya mudah-mudahan aja ya prasangka kita aja nih ya. Prasangka tidak benar lah ya. Mudah-mudahan aja yang ngekos di situ sekarang nggak ngalamin seperti apa yang Mas Sonja alamin nih. Baik-baik aja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dah. Nah itu tadi cerita dari Mas Sonja nih tentang kos angker di Semarang. Jadi udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih mau kepo-kepo sama ceritanya Mas Sonja atau masih penasaran nih nanya kosannya di mana, itu bisa langsung nanya ke Mas Sonjanya langsung ya. Itu bisa kasih tau Mas, Instagramnya di mana Mas? Boleh di Sonjausem. Sonjawesome. Sonja Wesome. Sonjausem. Oh, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan tadi katanya Mas Sonja nih bikin channel YouTube nih, baru nih. Iya, lumayan. Masih baru nih. Baru mau jalan 3 bulan. Nah, masih baru jalan 3 bulan. Namanya Batas Goib ya? Betul, Batas Gaib. Oke. Batas Goib. Itu bisa dikasih tahu nggak nih Mas sama sahabat lonceng, Batas Goib nih channel apa nih Mas? Jadi Batas Gaib itu kita sama ya, hampir sama kayak Lonceng Misteri. Kita itu konsep itu podcast antara 2 orang, narasumber dan juga host mengenai pengalaman horor mereka. Ya bisa dibilang kita terinfluence dari Mas Gilang lah. Masa sih kita masih baru Mas. Dan terus nanti ada yang menarik lagi nggak nih Mas di Batas Goib? Ada mau bikin konten apa lagi nih rencananya nih? Rencana aja gitu. Sementara kita ini lagi fokus di banyakin konten aja. Kita tuh upload di setiap hari Selasa sama Kamis ya. Upload Selasa Kamis tuh iya, ya? 2 kali. Jam? Jam 8 malam. Jam 8 malam, Selasa Kamis. Itu ngupload terus ya sampai sekarang ya? Dicoba untuk tetap konsisten. Minta tolong bantuannya di subrek sama ditonton lah. Nah, itu dia. Jadi buat sahabat lonceng nih, yang asupan horornya masih kurang, yang pengen nambah-nambah asupan horornya juga nih, bisa langsung mampir ke channelnya Mas Sonja. Itu Batas Goib. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan tadi gue juga udah ngecek sih, itu bisa langsung sikat aja, klik linknya. Jangan lupa bantu di subscribe juga, oke? Dan yang terakhir juga gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Mas Sonja. Udah banyak Mas Gilang. Cerita di sini, nyeritain pengalaman horornya yang epic ini dari Semarang lagi. Gila, kemarin dari Semarang, ini dari Semarang lagi. Thank you Masnya. Sama-sama Mas. Udah nyeritain pengalaman ini. Dan akhir kata gue Gilang Haditya izin pamit. Mas Sonja juga izin pamit. Bye-bye.